Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis dan kita sudah sampai di pembahasan ma yahrumu 'alal junub. Ma tining paneka barang yahrumu haram panapa alal junubi atas orang junub. Di pembahasan kali ini membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang lagi tidak suci, junub. Entah itu haid, nifas, atau juga orang yang sudah melakukan hubungan suami istri. Yahrumu alal junubi sittatu asya. Yahrumu haram alal junubi atas orang junub sittatu asya, apa 6 banyak perkara. Jadi diharamkan bagi orang yang junub ada 6 perkara yang diharamkan. Jadi di sini kata beliau yahrumu alal junubi sittatu asya. Ada 6 perkara, ada 6 perkara diharamkan 6 perkara tersebut bagi orang yang junub. Apa saja? Yang pertama adalah sholat. Ini hal yang pertama yang diharamkan bagi orang yang junub adalah sholat. Sholat dalam artian aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Pekerjaan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Semacam ini, perbuatan seperti ini itu diharamkan bagi orang yang lagi junub, tidak suci. Kenapa? Karena sholat ini suci, sedangkan orang junub tidak suci, tidak pantas dilakukan, maka hal ini diharamkan. Bahkan kalau orang junub terpaksa melakukan hal itu, dia terpaksa sholat misalkan, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang diharamkan yang kedua adalah wat-tawaf bun atawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dan itu diketahui di dalam pembahasan haji itu juga diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian yang juga diharamkan bagi orang junub adalah masul mushaf. Masul mushaf ini artinya menyentuh mushaf. Kemudian juga wahamluhu, dan membawa mushaf. Menyentuh dan membawanya itu semuanya diharamkan bagi orang yang junub, ya. Begitu juga orang yang tidak punya wudu, ya. Menyentuh mushaf atau membawa mushaf itu juga haram. Kemudian yang diharamkan selanjutnya adalah walatsu fil masjid. Adalah diam di masjid. Jadi diam di masjid hukumnya haram dilakukan bagi orang yang junub. Di sini ada catatan kaki di sini wa mithluhu taraddud, ya. Di sini wa mithluhu taraddud. Seperti halnya diam di masjid, mondar-mandir di masjid hukumnya juga enggak boleh, ya. Ya, berjalan di dalam masjid itu hukumnya tidak boleh dilakukan bagi orang yang junub. Wa hadza in lam yakun udhrun, apabila tidak ada uzur. Tapi misalkan dia menetap di masjid atau dia jalan di masjid karena ada uzur, ya jazalahul muksu. Wa illa, kalau tidak demikian maka boleh ada uzur. Misalkan seperti apa contoh-contoh uzur? Ka'an ughliqu alaihil masjid, ya. Misalkan dia setelah sholat isya, misalkan dia tadi sholat berjamaah lalu dia menetap di masjid zikir sampai dia ketiduran, waktu duduk ketiduran. Ketika dia dalam keadaan tidur dia mimpi basah, otomatis dirinya junub. Nah, tahu-tahu mau keluar ternyata masjid sudah tertutup semua, ya, dikunci. Di mana dia tidak bisa untuk keluar karena pintu masjid dikunci. Apakah dia boleh menetap di situ? Ya tidak apa-apa karena ada uzur. Dia mau keluar tapi pintunya sudah tertutup, terkunci. Maka ketika itu boleh dia menetap di masjid karena ada uzur. Contoh uzur di sini juga au khafa minal khuruji minhu, atau
takut atau khawatir akan terjadi sesuatu ketika ia keluar, misalkan di luar ada binatang buas, misalkan ada di luar ada musuh, ya mungkin kalau dia keluar di masjid khawatir akan dibunuh langsung oleh musuh, maka ketika itu dia tidak apa-apa menetap di masjid. Wajib alaihi tayammumu bi ghairi turabil masjid. Apabila dia hendak sholat, maka dia wajib tayamum, tapi jangan memakai debu yang ada di masjid. Wala yahrumu, di sini juga wala yahrumu 'alal kafir was-sabiyyi wal majnuni al-mukthu fihi mutlaqan, dan juga tidak diharamkan bagi orang kafir, anak kecil dan orang gila menetap di masjid secara mutlak, ya, secara mutlak tidak ada perincian, diperbolehkan mereka dan tidak haram. Artinya boleh. Tidak diharamkan mereka menetap di masjid sekiranya tidak ada kerusakan. Kalau misalkan dia ingin punya niat untuk merusak barang-barang yang ada di masjid misalkan, atau menghina masjid, maka tentu tidak diperbolehkan dengan niat itu. Ini merupakan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian hal yang diharamkan selanjutnya adalah wa qiraatul Qur'an biqasdil qiraah. Perhatikan di sini. Yang diharamkan bagi orang junub adalah membaca Al-Qur'an tapi dengan niat membaca Al-Qur'an. Apa maksudnya ini? Orang membaca Al-Qur'an, apa niatnya ketika baca Al-Qur'an? Zikir, mengulang hafalan, atau takut hafalannya hilang sehingga dia baca Al-Qur'an. Atau baca Al-Qur'an karena niat tasyafi atau mengambil berkah kesembuhan dari Al-Qur'an, berkah Al-Qur'an, lalu dia baca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita harus tanya terlebih dahulu, apa niatmu ketika baca Al-Qur'an? Apakah ingin hafalan, mentakrir hafalan, mengulang hafalan, dan semacamnya? Di sini yang diharamkan bagi orang yang junub ataupun haid, ya, membaca Al-Qur'an ketika dalam qasdil qiraah, dalam berniat memang membaca Al-Qur'an. Di sini ada catatan kayak gini, penting, nomor 9. Wahdaha au ma'a ghairiha. Jadi yang diharamkan apabila membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an itu saja. Wahdaha au ma'a ghairiha. Dia baca Al-Qur'an, apa niatnya? Niat baca Al-Qur'an dan juga niat ngulang hafalan. Nah, itu juga haram. Apabila fa'illam yaqsidha, apabila dia tidak bermaksud baca Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an tapi dia tidak niat baca Al-Qur'an. Cuma dia baca Al-Qur'an tapi tidak niat baca Al-Qur'an. Apa niatnya? Ka'an qasada dzikrahu. Dia mengingat-ingat Al-Qur'an atau berniat untuk zikir. Jadi, maka kata para ulama, kalau ada orang haid baca Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir An-Nas dengan niat bukan baca Al-Quran tapi dengan niat mutlaqul zikir, hanya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir banyak tuh, dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, semua bisa jadi bahan zikir. Tapi sekarang yang akan dijadikan bahan zikir adalah baca Al-Quran, sehingga dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan niat zikir, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ka'an qasada dzikrahu au mawa'idhahu, atau dia membaca Al-Qur'an karena ingin mempelajari mau'izah, kandungan-kandungan, nasihat-nasihat yang berhubungan dengan agama yang ada di dalam Al-Qur'an. Au qisasahu, atau membaca cerita-cerita Al-Qur'an, kan dalam Al-Qur'an itu banyak cerita-cerita para nabi, umat-umat sebelum kita. Semuanya terlukiskan dalam Al-Qur'an. Cerita-cerita mereka tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita baca Al-Qur'an dengan niat membaca cerita mereka, maka maka itu diperbolehkan walaupun dilakukan oleh orang haid atau oleh yang junub. Au at-tahaffuz, atau niatnya adalah ingin menghafal, ya. Ini menghafal Quran, takut lupa misalkan, jadi diulang, ya.
au at-tahassun. Ya, kadang orang itu baca amalan-amalan, biasanya di dalamnya terkandung amalan dari Al-Qur'an, dari ayat Qur'an, mengambil bagian dari Al-Qur'an untuk diamalkan, baca berapa kali, 100 kali, baca surah Al-Fatihah, dibacakan ke air misalkan untuk tahassun. Walam yaksid ma'ahal qiraah, dengan catatan dia tidak bermaksud dengan itu semua, tidak bermaksud membaca Al-Qur'an. Maka au atlaqa, atau mutlakan, tidak niat sama sekali. Udah begitu niat, enggak ada niat baca, enggak ada niat semacamnya, yang penting dia baca Al-Qur'an tapi dia tidak membaca Al-Qur'an dan semacamnya, lam yahrum, itu hukumnya tidak haram. Jadi diperbolehkan. Ini sangat penting kalau orang haid yang beliau hafal Quran 30 juz ya, karena kalau orang haid bisa 15 hari ya, 12 hari, 10 hari, 10 hari kalau hafalan Qur'annya tidak diulang, khawatir akan hilang, sehingga diperbolehkan baginya untuk baca Al-Qur'an dengan niat hafalannya tidak hilang. Ya, seperti itu. Kemudian kita bahas an-najasah di pertemuan selanjutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.